tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, salam sejahtera. Kita jumpa lagi di dalam kemurahan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, kembali bersama saya Pendeta Gideon Santoso. Kita akan masuk saat teduh pada hari ini. Kita akan dahului dengan doa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, bersyukur kami kau boleh kembali Tuhan bersekutu dengan Engkau meskipun lewat live streaming ini Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan bersekutu dengan firman-Mu, mendengar pengajaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertindak bijaksana dalam kami mengiring Engkau selama kami hidup di dunia ini. Buka hati sepenuhnya bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, kembali saya akan masuk kepada seri yang ke-6 tentang rahasia, tentang berkat dari sumber hikmat. Ya, sumber hikmat itu adalah Tuhan Yesus lewat pelajaran dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Dan kali ini di seri yang ke-6 saya mengambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. Firman-Nya berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah Bapak Ibu, banyak orang tidak menyadari bahwa berkat Tuhan itu nggak selalu sesuatu yang menyenangkan. Berkat Tuhan itu nggak selalu berkat materi, sukacita, banyak hal. Tetapi setiap hal yang dialami oleh setiap orang yang percaya, saudara harus yakin bahwa itu tidak ada yang kebetulan. Tetapi ada unsur campur tangan Tuhan di situ. Nah, kalau kita melihat dalam pelajaran Amsal 3 ayat 11-12 ini, Tuhan menempatkan dirinya sebagai seorang bapak kepada kita orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan pun memiliki gelar Bapak, sehingga Yesus mengajar kita untuk berdoa Bapa kami yang di surga. Nah, saudara tahu tugas seorang bapak, nggak cuma memberi makan, nggak cuma mencukupi, melindungi, tetapi mendidik. Firman Tuhan katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Ada dua hal, mendidik dan memberi peringatan. Nah, sekarang banyak orang Kristen, saudaraku yang Tuhan kasih, tidak diberkati, haleluya, puji Tuhan. Ketika usahanya berhasil, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika mengalami keterpurukan, mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, lalu berpikir Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudara harus ingat, cara Tuhan memelihara kita lewat dua hal. Memberi dalam bentuk pertolongan, materi, berkat, mujizat, tetapi juga memberi dalam bentuk yang berlawanan, yaitu sesuatu yang menyakitkan. Bisa dalam bentuk ujian. Dan ujian itu, saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan katakan untuk dididik supaya kita itu bisa sejajar dengan kemauan Tuhan. Misalkan saja saya seorang bapak ini. Saya punya anak. Saya ingin anak saya itu bisa setara dengan saya. Dalam hal apa? Dalam hal memakai pakaian. Dalam hal bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Nah, ini perlu dididik, saudara. Demikian juga di dalam pengetahuan. Saya ingin anak-anak saya selevel dengan saya setidaknya. Ya, memiliki pendidikan pengetahuan. Nah, nggak mungkin saya membiarkan anak ini tanpa saya didik. Tapi saya didik. Saya masukkan ke sekolah. Saya mendisiplin anak-anak ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, jangan kecewa kalau mungkin selama ini saudara sedang mengalami keterpurukan. Bu Israel berkata, saya nggak punya salah apa-apa ini. Saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Saudaraku yang Tuhan kasih, mungkin ada unsur didikan Tuhan situ. Tuhan sedang mendidik saudara untuk masuk kepada level yang lebih baik lagi. Ada ujian, saudaraku, untuk naik level. Setiap anak-anak sekolah mahasiswa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi selalu harus menghadapi ujian. Dan ujian itu selalu bikin susah. Tapi percayalah saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang mungkin sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus tetap mempercayai Tuhan. Kecuali mungkin saudara ada dosa yang belum diakui. Ada dosa yang tersembunyi, segera bertobat saudara.
Tapi kalau saudara memang sudah betul-betul fix di hadapan Tuhan, tidak ada masalah. Tapi kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya Tuhan? Kesusahan, tekanan. Ingat saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan sedang melatih kita. Saudara tetap mempercayai Tuhan dan tetap berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ini peringatan beda dengan didikan saudara. Ya beda. Peringatan itu lebih keras. Kalau mendidik, kita tuh melatih anak kita untuk bisa mandiri supaya level seperti kita. Kita jemaat Tuhan, Tuhan ingin level kita seperti Kristus, sama seperti Kristus, mesti dididik. Ya, didikan Tuhan itu lewat apa? Lewat pendidikan kehidupan ini. Termasuk lewat pencobaan, lewat banyak hal yang saudara sedang hadapi ini. Lalu tentang peringatan, ini berbeda lagi. Kalau peringatan ini bicara soal teguran. Kadang saudaraku yang Tuhan kasih, saya harus dengan terpaksa membentak anak saya. Bahkan saya memukul anak saya, tapi pukulannya jelas tidak mematikan. Pukulan mendidik. Biasanya saya pukul kakinya. Karena apa? Ada kesalahan yang selalu diulang. Ada sesuatu kesalahan yang kelak akan membahayakan anak saya. Ya, jika dia melakukan sesuatu yang tidak menurut aturan saya, tapi menurut aturan orang di luar yang mau enak sendiri, ya, minum rokok, saya hajar anak saya. Nah, demikian juga saudara, kadang Tuhan memberikan selain didikan, peringatan. Mungkin apa yang saudara sedang hadapi selama ini, sakit penyakit, bisa jadi sebuah peringatan supaya kita sadar dan kembali dari kesalahan yang kita buat kepada kebenaran Tuhan. Jangan mudah kecewa, saudaraku. Sebab apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak pernah salah. Allah selalu membuat segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Tapi kita kadang-kala yang menjadi orang yang cengeng. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit Tuhan ini begini, Tuhan ini begini. Tanpa mau menyadari bahwa Tuhan pun berlaku seperti seorang bapak kepada anaknya. Mendidik dan memperingatkan. Mungkin kejadian-kejadian yang merugikan saudara. Siapa tahu itu sebuah peringatan. Karena saudara mungkin lupa mengembalikan miliknya Tuhan. Mungkin saudara lupa untuk bisa dipercaya Tuhan dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Saudara pakai sendiri. Padahal Tuhan memberkati untuk memberkati. Maka Tuhan memberikan peringatan. Usaha saudara mungkin terpuruk hari ini. Pendapatan saudara mungkin jauh berkurang. Bisa jadi itu karena peringatan yang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik di dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sukacita, maupun dalam keadaan duka cita, ketika kita hadapi didikan Tuhan dan peringatan Tuhan yang keras, lewat pencobaan, keterpurukan, saudara ingat bahwa dua hal ini Tuhan berikan kepada kita semuanya untuk kebaikan kita. Jadilah orang Kristen yang jangan cuma mau berkatnya Tuhan, tapi mau tunduk untuk dididik oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan mungkin saudaraku menghajar kita tanpa sebab. Tuhan tidak akan pernah mendidik kita dengan keras tanpa sebab. Tapi semuanya justru untuk kebaikan kita. Ada satu ayat sebelum saya mengakhiri renungan ini, saudaraku yang Tuhan kasih. Di dalam Pengkhotbah pasal 7, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bapak Ibu saya melihat ada dua hal. Ya, pada hari mujur bergembiralah. Saudaraku yang Tuhan kasih, ini satu sisi yang sangat positif. Diberkati limpah, mujur. Harus bergembira, mengucap syukur. Tetapi ada sisi yang kedua, dikatakan Tuhan, tetapi pada hari malang. Nah, hari malang itu seperti tadi. Kita masuk pada didikan Tuhan, kita masuk kepada peringatan Tuhan yang keras. Mungkin karena kesalahan kita. Itu juga kita, dikatakan Tuhan, ingatlah bahwa hari malang ini dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Artinya, hari mujur dibuat Tuhan untuk kebaikan kita. Jelas, berkat-berkat semuanya untuk kebaikan kita. Tetapi hari malang, sakit penyakit ujian yang Tuhan izinkan, itu untuk kita mengoreksi diri. Ada sesuatu yang gak selaras dengan Tuhan apa enggak? Itu juga untuk kebaikan kita. Mengucap syukur.
Saudara, di tengah-tengah pencobaan seperti di pandemi, jangan jadi jemaat yang cengeng. Tapi belajar jadi jemaat yang dewasa. Mengerti rencana Tuhan. Mengerti ketika kita diberkati, maksudnya Tuhan apa. Dan kita juga harus peka ketika kita dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Ada sesuatu yang harus dikoreksi. Ingat, Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan gak pernah keliru dalam menerapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan kita. Kitalah yang harus menyesuaikan apa maunya Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita sebagai umatnya, gereja Tuhan, bertumbuh dewasa. Yang pada akhirnya Tuhan inginkan pada waktu Dia datang, kita menjadi sama seperti Kristus dalam kedewasaan rohani. Lewat berkat-berkat, juga lewat didikan Tuhan, termasuk hajaran Tuhan. Supaya kita tetap lurus. Segera saudaraku yang Tuhan kasih. Kalau saudara menemukan selama ini yang sudah sedang hadapi kesusahan-kesusahan, hajaran Tuhan mungkin karena ada sesuatu yang salah, segera perbaiki. Dan tetap berjalan dalam didikan Tuhan. Selama kita masih hidup, kita tetap dalam didikan Tuhan, yaitu didikan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur kami Tuhan. Kalau kami sudah diperingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau selalu benar Tuhan dalam segala rancangan dan tindakan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kami kalau selama ini kami begitu mudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ketika kami mengalami berkat-berkat. Tetapi ketika kami alami keterpurukan, melalui ujian Tuhan, kami lupa bahwa kami sedang dididik dan diperingati Tuhan. Kami kadang-kadang mudah kecewa, kami mudah mundur. Tapi melalui firman yang kami dengar, kami mau belajar semakin meningkat dalam kedewasaan rohani kami. Mari Tuhan terus kerjakan Tuhan rencana-Mu. Kerjakan terus Tuhan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, dalam kekuatan kasih karunia-Mu. Roh Kudus senantiasa akan mendampingi kami dan meneguhkan kami sehingga kami dapat Tuhan hari demi hari didewasakan rohani kami. Sehingga kami menjadi rohani yang dewasa dan siap menanti kedatangan-Mu yang kedua kali dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Berkati semua yang sudah mendengar. Tuhan, saat itu malam ini dalam segala hal yang terbaik untuk umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.